언제까지 결혼할 수 있어? 난 빠를수록 좋은데. 아니고. My Wife is a Gangster tahun 2001 adalah film aksi komedi Korea Selatan yang mengisahkan seorang wanita ketua gangster paling ditakuti. Hidupnya yang penuh aksi tiba-tiba berubah ketika ia diharuskan menikah oleh kakaknya yang sedang sekarat. Mungkin semua terlihat berjalan lancar, tapi ternyata pria yang dinikahinya tidak sadar bahwa sebenarnya wanita itu adalah ketua gangster paling brutal. Hingga akhirnya wanita itu dihadapkan pilihan mempertahankan pernikahan atau berkorban di tengah banyak musuh yang mengincarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton. Film dimulai dengan menampilkan Romeo, pria berambut pirang, bersama rekannya yang berjalan menuju ruangan bos mereka, Yunjin. Wanita cantik ini bukan bos biasa, ia memimpin kelompok mafia karena ketangguhannya dalam pertarungan brutal, hingga tak ada pria yang bisa menandinginya. Tak lama kemudian, salah satu anak buah menerima panggilan tak dikenal. Ternyata itu laporan dari anggota yang ditugaskan mencari kakak kandung Yunjin yang selama ini hilang. Saat akhirnya ketemu, momen haru pun terjadi. Sang kakak mengungkapkan bahwa umurnya tak lama lagi karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Sebelum meninggal, ia hanya punya satu permintaan, ingin melihat Yunjin menikah. Tak tega menolak, Yunjin berjanji akan berusaha mewujudkannya meski ia sendiri geli membayangkan pernikahan karena selama ini hidupnya hanya berfokus pada kelompok kriminal yang dipimpinnya. 지금 당장 수술 준비해. 이런다고 될 일이 아닙니다. 지금 열어봤자 환자만. Sepulang dari rumah sakit, Yunjin mengumpulkan anggota gangsternya dan mengungkapkan bahwa ia akan menikah dalam 1 bulan ini. Kabar itu mengejutkan mereka semua. Yunjin lalu membuka tawaran bagi siapapun di antara mereka yang bersedia menjadi suaminya, sekedar untuk memenuhi permintaan sang kakak. Namun meski tampaknya mudah, tak satu pun berani menerima karena membayangkan menjadi suami ketua gangster paling berbahaya itu justru lebih menakutkan daripada menghadapi musuh di medan pertempuran. 잘 익은 고추 하나만 주라. Prihatin dengan masalah bosnya, Romeo mendatangkan seorang wanita panggilan bernama Seri untuk membantu Yunjin menjadi lebih feminim, mengingat selama ini ia dikenal sebagai wanita tomboy. Dengan sentuhan ajaib Seri, penampilan Yunjin pun berubah drastis, mulai dari perawatan tubuh hingga belajar cara menggoda pria yang kelak akan menjadi suaminya. 그게 아니고. 오빠. 오빠. 이렇게 흔들어주면 뻑 간다. Singkatnya, anak buah Yunjin mengatur perjodohan dengan seorang pria matang dan mempertemukan kedua keluarga. Awalnya perkenalan berjalan lancar hingga tiba saatnya Yunjin ditanya tentang pekerjaan dan latar belakangnya. Alih-alih menjawab, ia justru mempraktikkan teknik menggoda pria yang diajarkan Seri. Blunder fatal itu membuat calon suami ketakutan dan langsung kabur, mengira Yunjin dan keluarganya tidak waras. 오빠. 언제까지 결혼할 수 있어? 난 빠를수록 좋은데. Kesal dipermalukan, Yunjin melampiaskan amarahnya pada anggota gangsternya yang hanya bisa pasrah. Saat melamun menyesali kebodohannya, tiba-tiba 2 pria muncul dari sebuah mobil dan mencoba menggoda Yunjin yang saat itu berpakaian lebih feminim dari biasanya. Pertarungan pun tak terhindarkan dan mereka segera menyesal telah meremehkan ketua gangster paling brutal. Di tengah kekacauan, seorang pria datang bak penyelamat, tetapi nasib sial menimpanya. Batu yang Yunjin lemparkan kedua pedandal itu justru mengenai kepalanya sendiri, membuatnya pingsan seketika. 와!
Pria itu adalah Kang Su-il, seorang PNS lugu yang masih jomblo dan telah gagal berkencan sebanyak 58 kali. Tak ingin dianggap pengecut, Yunjin membawanya pulang untuk diobati. Sebagai bentuk tanggung jawab, Romeo menawarkan ganti rugi, tetapi Kang Su-il menolak, menganggap menolong orang adalah sebuah kewajiban. Terkesan dengan ketulusannya, Yunjin pun terpikirkan rencana gila menjadikan pria itu suaminya, mengingat hingga kini ia belum menemukan pasangan yang cocok. 비탈하게 생겼습니다. 총 58회 손을 받지만 애프터 신청을 받은 적 없습니다. Menjelang pernikahan, Romeo mencari orang tua sewaan untuk Yunjin dan memilih sepasang pedagang sayur. Saat pertunangan, keluarga Kang Su-il sempat ragu dengan pernikahan yang terlalu cepat, tapi akhirnya setuju dengan syarat mereka saling mengenal lebih dulu. Ketika Yunjin sendirian, musuh asing tiba-tiba menyerang, namun dengan refleks tajam, ia berhasil mengatasinya. Melihat itu, Kang Su-il justru semakin terkesan dan semakin jatuh cinta pada calon istrinya. Kabar pernikahan Yunjin akhirnya sampai ke telinga musuh bebuyutannya, kelompok gangster saingan yang berencana mengacaukan acara nanti. Saat pernikahan dimulai, momen bahagia berubah menjadi tegang ketika mereka menyerang. Romeo dan anak buahnya segera bertindak untuk mencegah kekacauan. Namun para tamu justru mengira perkelahian itu bagian dari hiburan pernikahan, bahkan memberi tepuk tangan karena menganggapnya lucu, tanpa menyadari ada pertempuran sungguhan yang terjadi. Usai pernikahan, Kang Su-il bersemangat mengajak istrinya menjalani malam pertama, tetapi Yunjin yang tiba-tiba gugup menolak mentah-mentah. Tak kehabisan akal, Kang Su-il terus menggoda hingga Yunjin memilih sibuk membersihkan rumah, bahkan menggosok kamar mandi di tengah malam. Strateginya berhasil. Tak lama kemudian, Kang Su-il tertidur kelelahan menunggunya. Saat terbangun, ia melihat Yunjin tertidur di sofa karena kelelahan. Dengan lembut, ia menggendong istrinya itu ke kamar. Tetapi ketika mencoba menidurkannya dengan nyaman, refleks petarung brutal Yunjin bangkit dan justru membuatnya menendang suaminya sendiri hingga terjegang dan pingsan seketika. Hahaha. Keesokan harinya, bos besar aliansi gangster kembali dari perjalanan dinasnya dan menanyakan keberadaan Yunjin. Namun anak buahnya buru-buru menyangkal, tak ingin mengungkapkan bahwa Yunjin telah menikah. Sementara itu, Kang Su-il masih terus menggoda istrinya untuk menjalani malam pertama. Kesal dengan ajakan tak henti-hentinya, Yunjin akhirnya mengancam akan memberi balasan mematikan jika suaminya tak berhenti. Merasa bersalah, Kang Su-il pun murung dan meminta maaf. 먹고 자라고. 내 허락 없이 몸에 손대면 죽어. Saat Yunjin dan pasukannya sedang di luar, sekelompok berandal mengadang dan memprovokasi mereka. Tanpa ragu, Romeo dan yang lain langsung bertindak, mengajar para berandal hingga mereka lari ketakutan. Setibanya di rumah, Kang Su-il melihat istrinya dalam keadaan mabuk dan mencoba lagi mengajaknya adu mekanik. Namun meski mabuk, Yunjin tetap teguh menolak tanpa adanya rasa cinta. Puncaknya, ia kembali menendang suaminya hingga terjungkal dalam kondisi mengenaskan. Setelah menjalani perawatan, kakak Yunjin akhirnya diperbolehkan pulang. Meski dikenal kuat dan tangguh, Yunjin selalu luluh di hadapan kakaknya. Ia pun curhat tentang kegelisahannya menolak ajakan suami untuk adu mekanik karena belum siap menghadapi kemungkinan hamil. Kakaknya menasihati bahwa menolak suami bisa jadi dosa dan ia berharap bisa melihat Yunjin memiliki momongan sebelum dirinya tiada. Yunjin pun terjebak dalam dilema, menuruti permintaan kakaknya atau tetap berpegang pada egonya. 게다가 이유 없는 잠자리 거부는 이혼 사유가 될 수 있다는 거 몰라? 아, 결국 그 얘기구만. Beberapa saat kemudian, Yunjin menemui Seri untuk belajar cara memuaskan suami saat adu mekanik. Tanda bahwa ia akhirnya memutuskan menuruti permintaan kakaknya.
Sesampainya di rumah, ia langsung mempraktikkan apa yang diajarkan Seri, membuat Kang Suil bingung dengan tingkah aneh istrinya. Ternyata Yunjin salah mengartikan pelajaran dari Seri, hingga akhirnya karena kesal, ia langsung berkata jujur dan memaksa suaminya beradu mekanik dengan cara yang brutal. 뭐 하는 거야? Setelah kejadian itu, Yunjin justru ketagihan dan sering mengajak suaminya adu mekanik kapanpun ia mau. Kang Suil tentu saja senang, apalagi istrinya mulai menunjukkan rasa sayang, meski ia sendiri sering dibuat tak berdaya akibat permainannya. Di tengah kebahagiaan, kelompok gangster mendapat kabar baik bahwa proyek bangunan mereka telah siap. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama ketika musuh tiba-tiba menyerang. Kesal dengan gangguan tak henti-henti, Yunjin sikap mengambil sumpitnya dan menusuknya tepat ke kepala salah satu musuh. 한 잔 받으라니까. Insiden itu membuat pihak musuh murka dan bersumpah membalas dendam, meski mereka lah yang lebih dulu mencari gara-gara. Untuk meredakan ketegangan, kedua kelompok sepakat menyelesaikan konflik lewat duel 1 lawan 1 antara petarung terbaik masing-masing. Salah satunya adalah Yunjin. Duel brutal pun tak terhindarkan dengan Yunjin sebagai unggulan. Di tengah ladang rumput yang luas, menjadi saksi pertarungan hidup dan mati demi harga diri kelompok gangster. Yunjin akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertarungan sengit, Yunjin pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, sekaligus membeli tes pack, mengingat ia dan suaminya sudah sering beradu mekanik. Benar saja, hasilnya menunjukkan 2 garis biru, Yunjin hamil. Dengan perasaan campur aduk, ia segera menemui kakaknya untuk menyampaikan kabar bahagia ini. Sang kakak pun senang karena Yunjin akhirnya menuruti permintaan terakhirnya. Ia berpesan agar adiknya mengurangi aktivitas berat, terutama menjauhi perkelahian antar gangster. Setelah mengatakan itu, kakaknya resmi menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Yunjin dalam kesedihan dan kebahagiaan sekaligus. Setibanya di rumah, Kang Suil dikejutkan oleh pemandangan punggung istrinya yang dipenuhi tato. Tak ingin gegabah, ia memilih menunggu penjelasan Yunjin. Akhirnya, Yunjin mengungkapkan bahwa ia adalah ketua gangster, sebuah fakta yang baru diketahui suaminya. Ia juga membawa kabar bahagia, dirinya sedang hamil. Namun ia tak menutupi alasan awal menikah, yang semata-mata demi memenuhi permintaan terakhir kakaknya. Yunjin menyesal karena baru sekarang berani berkata jujur, sekaligus mengakui bahwa ia benar-benar mencintai Kang Suil. Meski kecewa karena awalnya hanya dimanfaatkan, Kang Suil memilih menerima kenyataan. Toh nasi sudah menjadi bubur, dan dibalik semua kebohongan, ia tetap senang istrinya akhirnya jujur. 나 사람들이 흔히 말하는 Di tempat lain, situasi menegangkan terjadi saat Romeo yang hendak melamar Seri justru dihadang oleh kelompok mafia musuh. Sejak awal, Romeo sudah menyukai Seri, tapi baru sekarang ia berani mengungkapkannya. Sayangnya takdir berkata lain. Serangan brutal musuh membuatnya babak belur hingga tewas akibat luka tusuk. Kabar kematian Romeo segera sampai ke telinga Yunjin yang murka dan memerintahkan balas dendam. Namun karena kurangnya persiapan, kelompok Yunjin kewalahan menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Saat Yunjin dan pasukannya terpojok, ia sempat memohon agar musuh tidak menyerang perutnya karena dirinya sedang hamil. Namun para penjahat tak mengenal belas kasihan dan tetap mengajarnya hingga perutnya kram. Di tengah situasi genting, bos besar tiba-tiba muncul dengan surat-surat penting yang dibawa, memaksa musuh berpikir ulang untuk melanjutkan serangan sebagai bagian dari negosiasi. Sayangnya, meski segera dibawa ke rumah sakit, Yunjin tetap mengalami keguguran, meninggalkan duka mendalam bagi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Tak terima melihat istrinya larut dalam kesedihan, Kang Suil nekat pergi ke markas musuh untuk membalaskan dendam.
Dengan persiapan matang, ia membawa galon bensin dan menyusup saat kelompok musuh tengah berpesta. Kekacauan pun terjadi ketika salah satu dari mereka menyalakan puntung rokok, memicu kebakaran hebat. Tubuh musuh yang sudah basah oleh bensin membuat mereka tak bisa melarikan diri, menjerit kesakitan di tengah kobaran api. Memanfaatkan situasi, Kang Suil segera melarikan diri sebelum ikut terjebak. Setelah kematian para musuh, ia mengambil keputusan besar, bergabung dengan kelompok gangster demi melindungi istrinya dan memastikan tragedi sebelumnya tak terulang. Tamat, itulah akhir dari film My Wife is a Gangster tahun 2001. Pesan yang bisa diambil, hidup tak selalu bisa dikendalikan dengan kekuatan. Seperti halnya Yunjin yang harus menikah demi memenuhi permintaan terakhir kakaknya. Awalnya ia menganggap pernikahan itu hanya formalitas. Tapi seiring waktu, ia belajar bahwa cinta dan keluarga lebih dari sekedar kewajiban. Bahkan seorang gangster pun bisa berubah ketika hatinya terbuka. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!